Wa fil khabari al-ma'thur, dan di dalam kabar yang terkenal menurut Imam Al-Qurtubi, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Nah sekarang hadisnya ke hadis qudsi. Nah hadis itu, inni la ahruju, kalimatnya inni la ahruju ahadan minad dunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku tidaklah mengeluarkan seorang dari dunia. Maksud mengeluarkan seorang dari dunia adalah mati. Tidaklah manusia itu mati pulang menuju aku, kata Allah. Dia meninggalkan dunia. Lantas kemudian wa ana uridu an arhamahu, kecuali aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memberi rahmat kepadanya. Karena anak wong urip na alam dunia, dia kemudian meninggal, Allah berkehendak merahmatinya. Kalimatnya seperti itu. Hatta aufi bikulli khati'ah, sampai kemudian terkait masalah segala sesuatu amalan-amalan kejelekan dan keburukan dan dosa-dosa yang dia amalkan dulu tatkala ada di dalam kehidupan dunia, nanti amalan-amalan yang telah dilakukan, perbuatan dosa, hilaf, kesalahan, tujuannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar mengampuni dan merahmatinya. Kemudian diantaranya cara mengampuni aku kepada hamba itu, saqoma fi jasadi. Saqoma adalah artinya sakit. Kalimat bahasa Arab sing artinya sakit kan ada beberapa. Ana adza artinya sakit. Ana kemudian sakomun artinya sakit. Ana aujamun juga artinya sakit. Ana maridun juga artinya sakit. Tapi penggunaannya beda-beda. Kalau kemudian kalimatnya sakomun berarti menunjukkan sakit lahiriah. Sikile dengklang. Misal gara-gara kesandung bapak terus patah tulang. Kita jenengannya sakomun. Karena sakit bagian lahir. Bedanya sebenarnya sakit bagian batin. Nah, nangkene kemudian disebutkan dan siapa kemudian tertimpa sakomu fi jasadi. Sakomu fi jasadi. Yaitu tatkala hamba itu menderita sakit lahiriah bagian tubuhnya. Entah itu tangannya, kakinya, penglihatannya, ataupun yang lain-lain. Semua terkait masalah sakit yang nampak pada sisi dohir. Kecetit, tiba, orang bisa melaku, dan yang lain-lain kita jenengannya sakomun di dalam tubuhnya. Ajan Rasulullah tujuannya Allah harap memberi rahmat, ngesunek harap ninggal. Mulanya diwehi kayak kue, tapi wong kadang-kadang orang sabar. Lagi enggak nih meriang orang mari-mari, orang kurang-kurang oleh donga. Kan ya, sujudnya kok. Nanti kemudian sholat malam dan yang lainnya ngundin doa bilang, tapi nyatanya isi kayak gini baik. Aku yang ngerti sabar kayak warna batas gue pinter ngomong. Sing jenengannya ngandung Rasulullah itu jenengannya rasa sabar, karena yang jenengannya sabar adalah menahan lisan itu tidak mengeluh. Jenengannya sabar sampean kena musibah, menahan lisan itu tidak mengeluh, sampean sabar. Tapi nih ngasih mengeluh sekalipun hanya seperti itu, sabar hilang. Pokoknya semua lu kok gini ya, sabar hilang. Nah kan yang jelas sabar kan menahan lisan. Nek bisa malah lisannya senantiasa yaitu mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Sampai meriang orang mari-mari apa? Ya alhamdulillah kayaknya orang mari-mari. Ya mudah-mudahan Allah dengan sakit ini kemudian menyembuhkan aku suatu saat, dan kemudian ini menjadi bagian dari penghapusan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Ki jenengane wong syukur, tetap memuji kepada Allah. Aja ditakoni nang kancane malah dadi sampai mriyang apa wis suwe ora mari, oh walah nyora kurang-kurang ngene usaha. Kan begitu. Apa yang guyu kadang-kadang iki jenengane wong bersule tinggal balik ngomong. Kene ya. Ada yang seperti itu, naudzubillah. Dan berikutnya dan ini adalah wa musibatan fi ahli,
atau musibah yang menimpa pada keluarganya. Keluarganya kan bisa bojone, anaknya, keponakane, atau yang berada di rumah kita, bapak, ibunya, atau yang lain-lain. Mulanya anak hadis Nabi, tidaklah seorang perempuan yang memiliki anak perempuan sampai 2 kali, dalam hadis yang lain 3 kali, kemudian meninggal, maka dia menjadi syafaat bagi ibunya dan kedua orang tuanya. Mulanya gue ning dewek itu ora kuat nang hantaman awal. Begitu meninggal ya wis. Nanti disebut itu ya. Padahal kalau kita lihat Allah ki maha adil, ingin menghendaki kebaikan. Mulanya musuh bapak baik, karena Allah dibiji, tujuannya apa? Buat kebaikan manusia jika dia orang beriman. Tujuannya kan gue. Allah banget emannya janjiannya. Mune eman banget kami menungsa. Atau berikutnya adalah waladahu, atau kemudian musibah yang menimpa pada anak-anaknya. Anaknya qadarullah beria, sakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Nyun sewu nggih. Makanya kalau suatu saat panjenengan ada yang memiliki anak atau mungkin keluarga, tapi kemudian sakitnya sampai seumur hidup, itu pahalanya besar. Jika bersabar, dah gue sing angel. Iya, dia kan miyam kacilik polio misal, sehingga sampai tua. Sampai sebagai wong tua yang ngopeni, terus kudu ditahan di sana. Aja nasi kemecap, anaknya sampean kan sing miyam, walah kajan nyung rasak nam kae bocah kae. Wis sedok dunia aku apa itu. Seolah-olah nek dengan ngomong iki jadi mengeluh. Kalau mengeluh, maka panjenengan hapus semua amalan-amalan itu dan terhitung bukan termasuk orang yang sabar. Mulane sing jenengane amalan sabar itu amalan yang istimewa. Mulane janjine surga. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Karena sabar itu adalah khafifah. Khafifah yaitu dalam keadaan ringan untuk diucapkan, tapi kemudian berat bagi yang merasakan. Jumbang makna kayak nang syair bahasa Indonesia, iba pula mata memandang, tapi lebih berat bagi orang yang menanggungnya. Dewek delangai melas, tapi jonjone sing lebih abot ke sing nanggung. Karena punya dewek iya bisa ngomong. Mulanya kadang-kadang lucu-lucu nek dewek ngomongi wong gue, dewek ngomong sampean wae ngrasakna sing kaya aku. Ya kita udah sabar. Kan iya, karena emang seperti itu manusia. Namun dibilang mulanya kudu ditahan. Suatu saat panjenengan punya musibah, sebisa mungkin tahan lisan. Tapi bahasa jenengan ingin curhat, kita curhatnya kepada Allah. Kudu nek curhatkan ke Allah kan. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku memiliki anak seperti ini, seperti itu. Aku memiliki keluhan seperti ini, seperti itu. Aku memiliki musibah yang seperti ini. Silakan wahai Allah Subhanahu wa taala. Selama kemudian aku dekat denganmu, selama aku masih bisa bersujud, selama kemudian aku bisa berdoa, maka kemudian silakan. Engkaulah yang berhak untuk melakukan segala sesuatunya. Dan aku itu dengan segala keputusan. Itu lebih jauh menenangkan. Tapi sampean cerita kayak gue mengkancane, sepisan didengarkan. 2 kali sudah agak didengarkan. 3 kali cerita yang sama, usulan begitu didengarkan. 4 kali, 5 kali, 7 kali didengarkan, sampean kleos, bunga, terus jenengan dirasakan. Bong, emangnya sampean kok sing ngrasakna susah. Karena manusia bukan tempat untuk menceritakan keluh kesah. Allah kayak tempat keluh kesah. Mulanya Allahu Somad. Dan yang paham betul terhadap permasalahan musibah ke Nabi Ayub. Jenengan nek melihat cerita Nabi Ayub, saya tidak bosan-bosan jadi nek ngokna cerita Nabi Ayub ke zaman biyen, nanti zaman siki. Nabi Ayub maune duwe bojo ayu. Anaknya birang-birang, rumahnya mewah. Dia memiliki harta benda yang banyak. Tapi oleh Allah kemudian diberi ujian karena dia Allah menghendaki kebaikan untuknya. Dan Allah ingin memberi rahmat yang besar baik di dalam kehidupan dunia sampai di kehidupan akhirat. Akhirnya lambat laun usahanya bangkrut. Lambat laun kemudian berikutnya anak-anaknya mati semuanya. Wah, jadi nek Nabi Ayub protes, orang sih jadi Nabi. Ya Allah, kepriwe. Bikin orang dia protes, karena dia tahan. Sampai kemudian, akhirnya kemudian semua aset kekayaannya hilang semuanya, bangkrut. Si alhamdulillah bojone si ngetutna. Si alhamdulillah sampai bangkrut, rumah sudah tidak ada, mobil sudah tidak ada, motor tidak punya,
uang dan yang lain-lain tidak punya. Bojone sampeyan sing ngetutna isiana nikmate. Masya Allah, bojoku ge termasuk top, susah seneng esingan sani. Kadang-kadang lucu-lucu, wong lanang susah, sampean kudu tinggal. Iya, iya. Kadang-kadang gue kan sih kan gue ngapa sampean ngentutna wong lanang kayak gue medu susah tok, tinggal bae, tinggal aja. Nang kudu balik ya. Ini jenengane wanita ora salehah, mulane sampean disuruh untuk memilih wanita yang solehah, karena diantaranya solehah teruji jika kita dalam keadaan susah. Lalu itu kan diujinya seperti itu, nek wong lanang lagi susah, dewe kayak si gelem ngancani, masya Allah, contohnya bojone Ayub. Oleh Allah tidak sampai demikian. Nah Allah kemudian diberi cobaan lagi, Abi Ayub terkena penyakit. Penyakitnya itu menjijikan, sampai kemudian menimbulkan yaitu luka nanah dan darah sampai ke sekujur tubuhnya. Bojone isi sabar. Coba jenengan bayangna sik nek dadi bojone. Wis ora duwe apa-apa, penyakitan. Iki ya. Kayaknya mau nek model siki iku ditakoni bojone sampean mrene walah kayak bojoku jam. Marem yang ngrasakna, gak ditinggal, melas, ora ditinggal nyusai. Iku kan iya ya, seolah-olah di luar sana banyak keduanya. Tapi kemudian istrinya Nabi Ayub ternyata masih seperti itu, masih setia. Ki jenengane nikmat. Mulanya diomongna, sing jenengane wanita solehah adalah perhiasan sebaik-baik perhiasan dunia. Sampai duwe emas 10 kilo, tapi duwe bojo durhaka, itu lebih-lebuan. Coba jenengan bayangna, duwe emas 10 kilo, sampai kekayaannya banyak, tapi bojone sanengan durhaka, uang emasnya sampai digawa minggat, sampai ditinggal lunga. Tidak baik. Tapi mending sing ora duwe kekayaan apa-apa, contohnya adalah istri solehah ngancani yang jangan lebih nikmat dari segala harta benda dunia. Contohnya posisi itu, kayak apa senengnya Ayub. Mulanya Ayub bersyukur banget punya istri yang seperti itu. Belum sampai seperti itu, oleh Allah tambah lagi. Kita mending akhirnya kemudian penyakitnya itu menimbulkan bau busuk dan kemudian masyarakat takut tertular. Sampai-sampai kalau dalam satu riwayat yang menunjukkan kesabaran Nabi Ayub, nek ana blatung jatuh dari bagian tubuhnya, ambil disokna kene mening. Berarti menunjukkan lukane ana blatung. Bayangna sing dadi wong wedone bojone kayak apa coba. Nah, pada saat itu kemudian akhirnya dia diusir dari kampung halamannya. Diungsikan, diisolasi. Caranya di lockdown, dia diusik disuruh untuk bertempat tinggal di tempat yang bukan pemukiman. Akhirnya dia kayak urip nang alas. Nek kayak gue bojone sing ngetutna nikmat. Ternyata bojone masih tahan. Tutna. Bojone sing ngetutna. Tapi lambat laun namanya perempuan. 1 hari seperti itu, 2 hari seperti itu, sampai kemudian berhari-hari, akhirnya kemudian bojone ora tahan juga. Kemudian lunga. Nek sampean di Nabi Ayub sampai itu kepriye? Jangan kayaknya bersunahnya rapol. Tapi Nabi Ayub berpikirnya adalah Allah mengendaki kebaikan. Kenapa kemudian istrinya kemudian meninggalkan Ayub? Karena tujuannya adalah supaya Ayub tidak bergantung kepada manusia siapapun. Tujuannya gue. Men orang anak kaitannya atine menungsane, anak atine Ayub. Mulane bojone kon lunga sisan. Men dheweke benar-benar bergantung kepada Allah. Akhirnya betul, sampai-sampai kemudian dia berdoa, ya Allah, silakan kau kemudian beri penyakit kepadaku sekujur tubuhku. Asal kemudian lidahku jangan sampai kemudian terkena penyakit pula. Karena lidahku ini, lisanku ini, tempat untuk berdoa, tempat untuk berpikir memuji kepadamu. Silakan kalau bagian tubuh yang lain. Menurut riwayat memang bagian lisan dan lidahnya saja yang tidak terkena penyakit. Nah, lambat laun karena kesabaran itu buahnya memang Masya Allah. Tapi prosesnya memang ya juga Masya Allah. Prosesnya kan Masya Allah ya. Lambat laun oleh Allah dikembalikan. Dia kemudian kembali memiliki kulit yang bersih, bahkan lebih bersih. Wajahnya lebih tampan daripada sebelumnya. Penyakitnya kemudian sembuh total, kulitnya kemudian bersih, lebih bersih daripada kulit sebelumnya. Saya bahasa Nesiki lebih glowing. Sampai kemudian berikutnya oleh Allah dikembalikan kekayaannya. Balik ngamin kekayaannya dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kekayaannya itu kembali, dia menjadi orang yang kaya lagi. Sampai kemudian masyarakat kemudian bisa menerima kembali.
begitu dheweke wis sugih, usahane lebih mapan daripada usaha sebelumnya, sing dadi pertanyaan bojone sing biyen nek dirumoni seperti itu kayak ngapa? Wah, ngerti ora bojone sampean siki wis mari tambah gagah, tambah putih, tambah sukses. Biyen mobilnya pas lagi zaman ambil sampean, kilo siki wis 17. Kayak apa bojone? Bojone otomatis kemudian nyetek balik dodok lawangnya Ayub. Cara mengembalikan Allah kemudian istrinya. Tapi Ayub wis berjanji nek bojone ngasih balik karena dia berbuat nusuk durhaka kepada suaminya, nang Ayub harus dipukul. Kemudian begitu kembali dengan bayang kayak ngapa posisi tatkala Ayub buka pintu dan kayak ngapa bojone tatkala dibukakan pintu. Kayaknya mungkin nyiwit dok, masek. Kayaknya kayak gitu loh. Kemudian berikutnya kembali, begitu kembali mereka kembali nang Ayub guna tepi janji nadare memukul bojone, pukul dia. Tapi dengan daun sejenis alang-alang. Karena tujuannya ngong laksanana, nah, tapi menunjukkan Ayub juga berhati lembut orang main kamplengan. Wah, lek dari kayaknya di kampleng ya. Oh, bocek gua ngajar. Dan lek anaknya siapa ya. Terus kan mikir aja balik mana? Gue lek dewek. Tapi dia berarti lembut. Nah, setelah itu kemudian yang terjadi bagaimana?